Kegagalan total di Piala Dunia 2026 kini menyisakan luka yang luar biasa mendalam bagi Federasi Sepak Bola Belanda. Perjalanan mereka di turnamen paling bergengsi di planet bumi ini harus terhenti secara tragis di babak gugur. Mereka dipaksa angkat koper lebih awal setelah ditumbangkan oleh kekuatan kolektif Timnas Maroko. Kekalahan tersebut bukan sekedar hasil buruk biasa, melainkan sebuah tamparan keras bagi negara yang selama ini mengklaim diri sebagai salah satu kiblat sepak bola modern dunia. Gaya permainan mereka yang kaku, lambat, dan miskin kreativitas di lini pertahanan hancur berantakan di hadapan serangan balik cepat serta kedisiplinan tingkat tinggi yang diperagakan oleh para pemain Maroko. Kekalahan memalukan di fase gugur ini langsung memicu badai kritik dan evaluasi total di internal sepak bola mereka. Krisis prestasi ini terjadi pada momen yang sangat ironis, tepat ketika mantan pemain-pemain binaan sistem junior mereka justru sedang bertransformasi menjadi tulang punggung kekuatan baru di Asia bersama Timnas Indonesia. Publik sepak bola Amsterdam kini terpaksa menelan pil yang sangat pahit. Mereka dipaksa menyaksikan kenyataan bahwa kebijakan masa lalu mereka dalam menyortir talenta muda adalah sebuah kesalahan taktis yang sangat fatal. Federasi mereka secara terbuka kini menyadari konsekuensi dari kesombongan sistem pemantauan bakat mereka yang dengan mudahnya meremehkan serta mengabaikan talenta luar biasa dari para pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia. Selama bertahun-tahun, banyak bakat potensial yang terbuang sia-sia dari radar pemantauan bakat Eropa karena standarisasi yang terlalu kaku dan tidak akomodatif. Proses pembinaan usia muda mereka yang mekanis membuat para pemandu bakat menutup mata terhadap perkembangan performa anak-anak muda ini di luar kompetisi domestik mereka. Sekarang, situasi berbalik 180 derajat. Skuad Merah Putih menikmati berkah luar biasa dari lonjakan performa para pemain diaspora tersebut. Mereka yang dahulu dianggap tidak memenuhi standar untuk masuk ke skuad senior Oranje, kini bukan lagi komoditas kelas 2. Mereka telah bertransformasi menjadi pilar pertahanan utama dan motor serangan yang bersinar terang di kasta tertinggi liga-liga elit Eropa. Kehilangan aset-aset defensif potensial ini menjadi pukulan telak yang membuat pertahanan mereka keropos dan mudah ditembus oleh efektivitas serangan Maroko di kejuaraan dunia kemarin. Ketika organisasi pertahanan mereka kedodoran menghadapi kecepatan penyerang sayap lawan, nama-nama pemain yang kini membela Indonesia langsung menjadi sorotan utama. Berikut adalah analisis mendalam mengenai 4 aset besar yang kini membuat mereka gigit jari dan menyesal. Di nomor 1 ada Jay Itzes. Jay Itzes saat ini memegang peranan krusial sebagai salah satu bek tengah paling disiplin, kokoh, dan taktis di kompetisi kasta tertinggi Italia bersama Sassuolo. Kompetisi Italia dikenal di seluruh dunia sebagai universitasnya para bek terbaik, di mana disiplin posisi dan kemampuan membaca taktik adalah syarat mutlak untuk bertahan. Itzes tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga menjadi komandan di lini belakang. Titik penyesalan pasca kekalahan dari Maroko. Penampilannya yang tenang, kemampuan memenangkan duel udara, serta ketepatan dalam melakukan tackle sangat kontras dengan rapuhnya koordinasi lini belakang Oranje yang kocar-kacir saat menghadapi intensitas serangan balik Maroko. Pembacaan permainan Itzes yang sangat matang membuktikan bahwa sistem pembinaan mereka telah melepas seorang pemimpin sejati di area pertahanan, sebuah figur yang sama sekali tidak mereka miliki di turnamen kemarin. Di nomor 2 ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong secara konsisten terus menampilkan performa luar biasa sebagai bek kiri modern di kasta tertinggi Liga Prancis sendiri bersama LOSC Lille. Verdong adalah tipe pemain yang memiliki stamina luar biasa untuk naik membantu serangan dan dengan cepat kembali ke posisinya untuk menutup ruang kosong saat tim diserang. Titik penyesalan pasca kekalahan dari Maroko.
Di saat skuad mereka mengalami krisis regenerasi bek sayap murni yang memiliki keseimbangan antara aspek defensif dan ofensif, keputusan untuk membiarkan Verdong berpindah paspor ke merah putih terbukti menjadi sebuah kebodohan yang sulit dimaafkan oleh publik olahraga mereka. Sektor bek kiri mereka yang menjadi titik eksploitasi utama oleh para pemain sayap Maroko sebenarnya bisa diamankan jika mereka memiliki pemain dengan profil sekokoh Verdong. Di nomor 3 ada Kevin Dix. Kevin Dix bukan nama sembarangan di kancah antar klub Eropa. Ia adalah bek serbabisa yang memiliki jam terbang sangat tinggi di panggung paling elit, yaitu Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Menghadapi penyerang-penyerang terbaik dunia di kompetisi Eropa, membuat mental bertanding dan kecerdasan taktis Kevin Dix berada di level tertinggi. Titik penyesalan pasca kekalahan dari Maroko. Fleksibilitas posisi bertahannya dinilai sebagai elemen modern yang sangat berharga dalam sepak bola masa kini. Kevin Dix mampu bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bahkan gelandang bertahan dengan kualitas yang sama baiknya. Fleksibilitas taktis seperti ini sebenarnya sangat mereka butuhkan ketika badai cedera dan akumulasi kartu menghantam skuad mereka di fase gugur kemarin. Kehilangan pemain sekelas Dix membuat opsi strategi pelatih mereka menjadi sangat terbatas dan mudah terbaca oleh lawan. Di nomor 4 ada Maarten Paes. Maarten Paes telah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang paling tangguh di kompetisi Liga Belanda. Bersama Ajax ia berulang kali menembus skuad kehormatan berkat refleks penyelamatan yang fenomenal, kemampuan menghentikan tendangan penalti, serta keberanian dalam situasi 1 lawan 1 dengan penyerang lawan. Titik penyesalan pasca kekalahan dari Maroko. Ketika sektor penjaga gawang mereka menjadi titik lemah utama yang dihujat habis-habisan oleh pengamat bola internasional karena melakukan blunder fatal di babak gugur, mereka baru menyadari bahwa mereka telah membiarkan kiper kelas dunia berpaling ke dekapan Garuda. Paes memiliki ketenangan dalam mendistribusikan bola dari belakang, sebuah atribut modern yang gagal ditampilkan oleh para penjaga gawang mereka saat ditekan oleh pressing tinggi para pemain Maroko. Dampak dari keputusan berani para pemain diaspora ini untuk berkomitmen penuh kepada merah putih langsung mengubah peta kekuatan sepak bola internasional secara radikal. Berdasarkan kalkulasi dan pembaruan data terbaru di pasar transfer pemain profesional, nilai pasar total dari Timnas Indonesia mengalami lonjakan yang sangat masif dan memecahkan rekor sejarah sepak bola Asia Tenggara. Kenaikan nilai ekonomi yang drastis ini bukan sekedar statistik kosmetik di atas kertas, melainkan sebuah bukti otentik dari pengakuan kualitas performa mereka di level tertinggi kompetisi global. Kini, tim-tim besar di dunia tidak bisa lagi memandang sebelah mata kekuatan Indonesia. Skuad Garuda telah berhasil melakukan lompatan instan menjadi kesatuan tim yang sangat disiplin, memiliki keunggulan fisik yang sangat kompetitif untuk berduel dengan tim-tim berpostur besar, serta didukung oleh kedewasaan taktik yang luar biasa. Kombinasi antara talenta berbakat yang berkompetisi secara reguler di Eropa dengan pengelolaan taktis modern dari tim kepelatihan internasional telah melahirkan sebuah kekuatan baru yang sangat disegani. Tidak hanya di kawasan ASEAN, tetapi juga di seluruh benua Asia. Keberhasilan program restrukturisasi skuad yang dilakukan secara terstruktur, rapi, dan legal oleh manajemen sepak bola Indonesia bahkan mulai memicu gelombang kekhawatiran dan kepanikan di kalangan negara-negara mapan tradisional. Beberapa kekuatan utama di Asia yang selama ini mendominasi kompetisi kini mulai mempelajari secara serius dan berencana menduplikasi formula sukses Indonesia. Mereka ingin meniru cara PSSI dalam mengidentifikasi, mendekati, dan mengintegrasikan para pemain diaspora berkualitas demi mendongkrak prestasi tim nasional mereka secara instan namun tetap berkelanjutan. Indonesia kini bukan lagi sekedar pelengkap kompetisi atau tim yang mudah diberi poin, melainkan telah menjelma menjadi kiblat baru dan role model dalam manajemen pengelolaan talenta sepak bola modern di Asia.
Tersingkirnya tim papan atas Eropa tersebut di kejuaraan dunia oleh perwakilan Afrika merupakan bukti nyata bahwa kesombongan sistem pemantauan bakat dapat berakibat sangat fatal bagi kelangsungan prestasi sebuah negara. Pengabaian terhadap talenta potensial karena egosentris kompetisi domestik terbukti menghasilkan penyesalan jangka panjang yang merusak reputasi mereka di panggung internasional. Di sisi lain, keberanian, kecepatan bergerak, dan profesionalisme Indonesia dalam merangkul anak-anak diaspora ini adalah langkah visioner yang kini memanen hasil yang luar biasa manis.